Kali ini kita mau bikin tutorial bikin cumi darat, tapi yang proper. Atas saran dari kalian, akhirnya reborn-nya ini sekarang mau kita bikin cumi darat. Tapi kita mau coba bikin cumi darat yang proper. Selain itu, karena dari kemarin ini gue sebenarnya cukup penasaran, teman-teman. Semenjak kemarin Garasi Drift ngeposting tentang cumi darat, ya kan? Jujur, gue tuh sepenasaran itu sama yang namanya cumi darat. Emangnya cumi darat tuh senegatif itu ya image-nya? Emang senyebelin itu ya gitu ya? Kayak apa sih dunia cumi darat itu? Nah, gue emang kalau misalkan penasaran akan sesuatu, gue malah mencoba mendalaminya. Nah, maka dari itu pas banget di rumah ada reborn ini yang udah 2GD. Jadi ya udah, kenapa nggak kita jadiin cumi darat aja biar kita sama-sama ngerti nih. Emangnya cumi darat sejelek itu ya? Atau sebenarnya itu hanya oknum-oknum aja? Jadi akhirnya gue datang ke sini nih teman-teman, ke tempat teman gue, Asko Motorsport. Nah, jadi mobil ini akan kita bangun nih. Pertama, dari tentunya mesinnya dulu. Kita akan coba naikin nih horsepower-nya dan torsinya dengan beberapa parts yang bisa dibilang yang mudah lah ya. Yang tidak terlalu banyak pengorbanan ya kan. Sesuatu yang gue rasa kalian bisa ngelakuin juga kalau kalian mau. Dan tentunya nanti akan kita remap dan akan kita lihat hasilnya seberapa naik horsepower dan juga torsinya. Dan tentunya berikut-berikutnya juga masih akan ada lagi lanjutannya, karena ya kita lihatlah bangku cumi darat itu sebenarnya bisa seseru apa sih. Nah, gue udah sama Om Andre nih. Om, apa kabar? Baik. Ini dari Asko Motorsport. Om, jadi ini kan gue penasaran kan, mobil gue ini sebenarnya Innova standar nih. Standar ting-ting, cuman aksesorisnya tambahan-tambahan doang, ya kan? Pengen coba kita bangun jadi cumi darat, tapi yang sopan lah ya. Karena gue jujur penasaran pengen tahu, emang cumi darat tuh emang sejelek itu kah, gitu kan? Ya sebenarnya sih cumi-cumi darat sih dibilang jelek atau enggak balik lagi ke orangnya ya. Oh, oke. Dibilang orang ada beberapa cumi-cumi darat yang memang benar-benar cumi-cumi darat, cuman orang yang sopan ya dia bisa dibilang sopan. Ya. Jadi gitu balik lagi tergantung orangnya sih. Nah, makanya jadi di sini gue pengen nyoba nih. Ya kita nggak ekstrem dulu lah ya. Iya. Karena ini mobil jujur buat dipakai bokap nyokap gue. buat harian. Buat harian sekali. Kelihatan ya kan? dari dulu kayak kelihatan ada Iya footstep. kan? Iya ada footstep soalnya. Karena nyokap gue udah umur 70, jadi kalau nggak pakai footstep kasihan aja. Iya. Jadi yang hari ini mau kita lakukan itu yang simpel dulu nih ya. Iya. Yang akan diganti partsnya apa aja nih? Jadi ada downpipe, ada front pipe, sama filter replacement. Nah, Ini downpipe-nya ya? Iya, ini downpipe. Downpipe kita pakai BRD. BRD itu dari Thailand. Kalau cumi darat mostly udah Thailand ya? Mostly Thailand. Cumi darat semua Thailand. Biasanya Nggak ada- Thailand. Karena nggak di ada- Thailand pun mereka bangun cumi daratnya juga cukup ekstrim. Nggak ada tuh HKS Oh, gitu? nggak ada. Ya ada sih HKS Thailand. Oh, HKS Ada. Thailand. Ada HKS Thailand. Oh, Ada. oke. Ada, Thailand ada. Cuman Nah. bukan HKS Jepang ya. HKS Iya. Thailand. Nah ini Ada. downpipe BRD. BRD. Front pipe BRD. BRD. Sama filter sprint kita ganti. Sprint. Spray filter. Nah ini Sprint kita, filter. Dari tali ini. ini emang yang cuman semuanya plug and play lah ya? Plug and play, nggak ada yang dirubah-rubah. Jadi kita pengganti dari standarnya front pipe kita pasangin ini. Tujuannya adalah front pipe ini sama down pipe ini jadi ukurannya sudah disesuaikan dengan turbo. Oke. Karena kan kalau standar kan ada beberapa mobil yang masih ada katalis, ada beberapa mobil yang lekukannya beda, turbonya inlet diameternya beda. Benar. Nah kalau ini dia udah disesuaikan. Oke. Jadi pasti hasilnya akan lebih oke. Karena kalau kita remap tanpa ganti ini, ya sebenarnya Bisa. naik, bisa, cuman Ada yang nahan lah ya? nggak maksimal lah gitu. Ada yang nahan Ada lah yang ya? nahan, Ya. gitu. Dan sebenarnya bisa juga ganti muffler ya kalau Bisa, mau? bisa. Cuma kan suaranya kan jadi Pasti akan berisik ya? agak sedikit berisik. Ya. Makanya ini karena... Balik lagi kan lu kan mobil harian buat nyokap-nyokap lu kan nggak mungkin dong. Betul. 70 kayak gitu kayak nggak sopan nih. Ya. Jadi makanya ini kita bikin yang sopan lah ya, Iya. cumi darat yang sopan. Jadi ini sekarang mau kita kerjain dulu. Ini 3 parts ini pasang. Kalau misalkan ada yang nanya nih Om, 3 parts ini biasanya berapaan range-nya? Kurang lebih sekitar 5 sampai 6 juta deh ya, kurang Udah lebih. tiga-tiganya ini? Tiga-tiganya ini. Udah sekarang pasang di Asko? Sekarang pasang. Tapi di luar remap ya. Di luar remap, Iya. oke. Nah, Gitu. nanti akan kita bahas lagi remapnya setelah ini terpasang. Sudah terlepas guys. Ini front pipe-nya, ini down pipe-nya. Nah ini yang akan kita ganti. Coba kita pendingin dulu. Ini posisinya gini. Oh, panjangnya agak berbeda. Karena mungkin biasanya ininya berbeda nih pasti. Ya, agak berbeda, bener. Yang ini kan stainless ya, kalau ini bukan. Buset. Salah banget gua nyedot udara di
Langsung kebayang-bayang it diesel anjir. Ada aroma-aromanya sih, kerasa banget. Nah ini front pipe-nya, nah ini emang menghilangkan si katalis ini sih teman-teman. Jadi nanti akan kita lihat ya. Jujur yang bikin gue penasaran tuh adalah emang harus seberapa cumi sih gitu. Harus seberapa ngebul sih biar naik horsepower-nya di mobil-mobil kayak begini gitu loh. Karena asumsi gua ya, sebenarnya bisa kok dibikin kencang tanpa sengebul itu gitu. Tapi kapan nanti akan kita buktikan semuanya di sini. Jadi emang kalau kalian mau bangun cumi darat atau setidaknya pengen modif lah Fortuner, Reborn kalian buat lebih kencang harian, ikutin terus aja video ini, oke? Karena ini bakal seru banget ya. Ini dari sini aja udah kita lihatan partsnya seru nih untuk diganti. Mobilnya sudah naik ke atas mesin dyno, jadi tadi pengerjaan ganti pipingnya nggak lama lah, sejam setengah, cepet kok, cuma nunggu mesinnya adem aja yang agak lama. Ada mesin dyno di sini dan mesin dynonya outdoor, jadi aman harusnya. Jadi habis ini bakal di dyno. Ini kita cek dulu before-nya berapa. Jadi ini udah ganti piping sama filter. Kita lihat itu jadi berapa horsepower ya. Harusnya sih nggak banyak naik ya. Nah habis itu baru kita remap, baru kita lihat bedanya kayak gini. Sudah selesai run yang pertama. Nah, run yang pertama ini udah kita remap, udah ganti berarti downpipe, front pipe, filter, dan remap sama remap. Ini settingan bawaan, ya bisa dibilang setelan pabrik lah ya, asapnya lah ya. Iya, benar-benar asap pabrik yang nggak ya ada peningkatan cuma dikit banget. Ya, jadi ya kira-kira cumi daratnya standar kayak keluar dari pabrik lah ya, kayak gimana sih? Jangan cuma dikit doang ya, udah di ujung doang gitu. Cenderung nggak ada lah gitu ya. Cenderung itu kan kalau dibandingin cumi darat itu ya nggak ada. Iya. Nah, secara horsepower naik ini Om ya? Iya, secara horsepower sih udah naik. Jadi dari standarnya tadi sekitar 175-an sih, 175 lah. Sekarang jadi 199 200. Berarti naik hampir 25 ya? Naik hampir 25 deh, hampir 25 kurang lebih. Oh, lumayan dong ya? Lumayan. Ya ini hitungan dengan lumayan, dengan hitungan ya masih standar lah. Iya. Terus kalau misalkan kita lihat ke torsi NM-nya sebelumnya di bawah 40 ya? Di bawah 40 sebelumnya. Sekarang udah di atas 440. Di atas 440. Jadi kurang lebih 30-an. Oh, lumayan dong. Lumayan. Ya kalau dibilang berasa udah pasti berasa. Oh iya berasa tuh. Pasti berasa. Naik 40 sih. Iya, pasti berasa. Cuman ya kalau mau dimaksimalin lagi ya kita nanti akan maksimalin lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau diesel itu kalau mau lebih banyak tenaganya emang harus ngebul ya? Iya, memang kodratnya begitu. Memang harus ngebul. Karena ngebul itu kan karena dia solarnya kita tambahin. Jadi dengan solar ditambahin dibikin lebih besar, otomatis knalpot pasti akan lebih hitam karena diesel. Ya, gitu. Jadi memang ya cumi darat itu ya memang semakin hitam. Betul. Ya semakin banyak tenaganya. Betul. Bukan ya sebenarnya sih hitam karena busnya juga kita naikin. Dengan bus kita naikin otomatis fuel butuh lebih banyak. Gitu. I see. Ya, tapi sebenarnya kalau mau remap aja nambah tenaga, sebenarnya nggak usah sampai hitam bisa ya? Bisa, makanya tergantung dari ekspektasi kita lah ya. Iya. Gitu. Nah ini habis ini kita mau coba nih sedikit lagi dinaikin. Ya asalkan jangan sampai hitam banget lah ya. Iya, masih enak dilihat deh ya. Masih enak dilihat dan lah tidak ya. Mengganggu ya pastinya. Ya masih enak dilihat dan tidak mengganggu. Mau coba kita lihat settingannya bisa dapat berapa horsepower. Sudah selesai di remap dan hasilnya gimana kok? Wah, hasilnya sih yang dari yang run kemarin, yang gue bilang itu cuman base tuning, ya sekarang sih udah kurang lebih kita naik udah sekitar 7-8 HP. Berarti sekarang HP tertinggi yang di-achieve 207 ya? Betul. Kemarin tuh standar setelah ganti pipe itu udah 172. Paling tingginya? Paling tingginya. Ya lumayan naik 30 ya? Lumayan, sekitar naik 30-an. 35 lah ya kurang lebih ya. Kalau torsinya? Nah torsinya tadinya sekitar 403. 403. Jadi 453, naik 50-an. Gila, jauh ya torsinya? Jauh.
Ini cuman modal ganti piping 2, Ganti piping 2, down pipe, front pipe, filter, remap. Remapnya cuman kita hitungannya custom tuning kalau ini. Oke. Total biaya berapa nih kalau misalkan ini semua yang sekarang kita lakuin nih? Kurang lebih sekitar 10 jutaan deh ya. 10 juta lo naik 50, torsi naik 50, Naik 50, HP naik 35. 30 Gila. something. Ya Cukup worth it, right? iya banget sih. Sekarang guys, kalau misalkan kalian main mobil bensin yang non turbo habis 10 juta, ya cuman dapat berapa? Paling 5. Iya. 5 HP. Malah kadang dapat knalpot kali ya. Iya, cuma dapat suara doang. Iya. Ya, kalau emang mobil berturbo begini, naiknya bisa jauh banget ya. Sejauh. Padahal turbo masih standar ya kan, dan ini nggak dibikin ngebul ya? Nggak dibikin ngebul. Ya masih ngebulnya dalam tahap mungkin 20% kali ya. Ya, kita mencoba bikin yang sopan aja kan, Iya. kita lihat seberapa ngebul. Sekarang gue mulai terjawab nih, kenapa sih orang pada main diesel? Karena emang dengan mobil, biasanya lo beli second berapa nih? 250? 250, mungkin kalau yang ini 2021 ya? Ya. 300 something kali ya. Ya, let's say mobil 250 sampai 300, ya kan? Modal 10 juta aja, itu udah bisa naik horsepower-nya sebanyak itu ya? Betul. Sedangkan kalau mobil baru 250 juta yang dimodif bisa naik segitunya, nggak ada kali ya. Kayaknya nggak ada deh. Mobil turbo harga segitu ya Race Rocky. Race Rocky, kayaknya udah ya. Yaitu HRV aja, HRV turbo aja nggak dapet. nggak dapat. Iya. Itu pun kalau dimodif dengan modal 10 juta nggak bakal Nggak segitu. bakal segitunya. Ya. Jadi sekarang gue mulai paham nih. Oh, ternyata emang karena main diesel Iya. itu lumayan affordable lah hitungannya buat naikin HP dan naikin torsi sejauh itu, ya kan? Next stage-nya apa nih, Om? Next stage-nya paling kalau misalnya mau yang lebih enak lagi, ya kita paling ganti turbo sama tambah intercooler. Itu udah budget-budget Budget mungkin sekitaran 20-an kali ya. 20-an. 20-an, 20 sampai 25 lah. Itu naik HP-nya lebih jauh lagi ya. Lebih jauh. Mungkin bisa sekitar 250 up kali ya. Torsinya. Torsinya ya udah 500 ke atas udah pasti. Pertanyaannya satu lagi nih. Jadi sebenarnya harus ngebul nggak sih? Masalah ngebul apa enggak sebenarnya kalau misalnya stage seperti ini tidak perlu. Oke. Tidak perlu. Jadi sebenarnya bisa dibikin sopan ya? Bisa banget. Tapi memang kalau ngebul ya akan naik HP-nya. Akan naik. Cuman masalahnya dengan kondisi yang kalau yang remake Sekarang nih? seperti sekarang ini itu sangat tidak perlu. Oh ya, jadi sekarang yang gue ini sebenarnya nggak Nggak perlu ya? untuk ngebul sampai yang berlebihan gitu. Bisa Oke. dibikin ngebul, Yes. cuman buat apa? Oke, jadi guys sebenarnya main diesel itu sebenarnya bisa nggak usah ngebul. Nah, ini boleh dicoba nggak? Boleh. Lihat, kita coba lihat ngebulnya kayak gimana. Kita lihat seberapa ngebul. Oke. Ya ini ngebulnya standar pabrik lebih dikit lah ya. Iya, lebih dikit. Dan cuman nggak durasi keluar asap hitam itu dikit banget ya. Dikit banget. Itu pun pada saat kita full throttle. Oh itu hanya full throttle aja Full ya. throttle. Kalau kita kayak gas lah 70%, nggak akan keluar. Jadi ternyata emang bisa guys, cumi darat main diesel dibikin sopan tuh bisa ya. Bisa banget. Nggak yang harus ngebul sampai Wah. terus-terusan ngebul gitu. Iya, nggak harus. Ternyata bisa guys. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu sebenarnya ngebul sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu Nggak ya. perlu. Tahu. Ternyata untung kita bikin eksperimen ini. Oke. Jadi sekarang kita coba. Boleh. Ayo kita coba bareng yuk. Kita gas. Oke, sekarang waktunya kita coba nih. Coba ya kan. Kita ya kalem-kalem, kita bejek. Oh, Lumayan ya. lumayan. Oke. Dan guys, Nggak ngebul. di belakang tuh bisa nggak ngebul ternyata. Jadi sebenarnya main diesel tuh bisa aman sekali, bisa sangat-sangat sopan. Bisa sangat-sangat sopan. Setuju banget. Bisa sangat-sangat sopan ternyata. Dan satu lagi yang menarik dari kalian lihat di grafiknya ya kan, tenaga 400 Nm-nya itu sekarang keluar dari 2000 rpm ya. Betul. Yang sebelumnya di 2000 rpm itu cuma 200 Betul. Nm. Sebelumnya 400 Newton itu kita keluar di 3000. Jadi emang dari bawah ini bisa tuh nariknya kerasa kan? Tuh. Itu yang juga membuat mobil ini sekarang kerasa lebih bertenaga karena 400 Nm sekarang keluarnya bener-bener di 2000 rpm. Iya. Itu hasil remap tuh ya. Hasil remap. Bisa diutak-atik sampai begitu tuh. Iya.
Ini sebenarnya ya kalau buat harian sih ini lebih dari cukup sih. Lebih dari cukup. Maksudnya Innova standar tuh sebenarnya udah cukup banget Cukup. tenaganya. Lu mau bawa ke Bandung, Cipularang, Udah cukup semua, banget. lu gas, Sadan udah pasti udah enak banget. Iya. Oh, ternyata worth it sekali 10 juta ya dimain di diesel ya. Worth it. Sangat worth it. Tuh. Cepet loh naiknya. Cepat. Enak Itu loh. udah 100 sudah. Dan karena ganti piping, suaranya agak sedikit lebih kedengeran ya. Betul. Karena kan flow-nya lebih Lebih bebas. Lebih bebas. Cuman emang kita nggak nambah blow off ya, karena ngempos takutnya ya. Nggak perlu sih sebenarnya. Nggak perlu ya? Iya, kalau memang lu suka ada suara ya nggak Oke. apa-apa. Ya. Cuman Oh, sebenarnya ya perlu apa nggak? Tidak perlu. Ini kan Iya, kita iya. lebih ke fungsi lah ya. bener. Jadi guys, melalui video ini kita sudah membuktikan kalau ternyata memang main diesel itu nggak mesti berasap, ya kan? Dan ternyata worth it sekali dengan modal yang segitu, dapat naik horsepower-nya banyak banget, torsinya juga banyak banget sih. Jadi dari mesin sudah enak, kayaknya yang kurang kaki-kakinya nih sekarang. Di belakang kayaknya Iya. agak kayak mau mati saknya ya. Betul. Shocknya udah agak kurang enak nih kayaknya. Jadi mungkin habis ini kita akan bangun kaki-kakinya. Mantap. Jadi makanya kalian harus subscribe, nyalain loncengnya karena habis ini kita bikin tutorial cara bikin enak kaki-kaki reborn, teman-teman. Jangan lupa di like, jangan lupa follow Asko Motor. Saya Jalan, see you next video guys. Bye bye.